Well, shalom semuanya, teman-teman Facebook online Bible Study kita di sini. Di tempat ini penuh sukacita, saudara-saudara. Saya ini kalau ketawa bukan ketawa sendirian di pakai lensa, saya nggak gila loh ya. Banyak teman-teman di sini yang bikin saya ketawa hari ini. So, dari studio ke ruang tamu Anda, we bless you with the joy of the Lord. Oke, kita mulai ya hari ini dengan kelanjutan dari knowing who we are, and kita self-assessing ourselves supaya kita get to know ourselves and get to understand people better. Because when kita understand ourselves, we can understand people better. Oke, kita berdoa ya. Terima kasih Bapak kami yang di surga, terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Bapak yang kekal. Allah yang Bapak yang betul-betul membapai kami dengan panjang penderitaanmu, menanti kami untuk mengerti Engkau, belajar mentaati Engkau. Itu betul-betul Engkau tuh panjang sabar. Long suffering Father. I thank you for being so gracious to us and faithful to the end with us. Biarlah sifat-sifat pribadimu Bapak menjadi sifat-sifat anak-anakmu semua di pertemuan Facebook Bible Study ini, di GGA, seperti di surga. I thank you Lord. Bless us with your presence and guide us through. Dari awal sampai akhir. That your presence will be with us. Membuat transformasi dengan sentuhanmu, kerja tanganmu yang indah. Sehingga kita ngalami perubahan itu. To you belong the glory. Dalam nama Yesus, amin. Oke. Kita sudah belajar dari Saul, bagaimana seseorang satu pribadi sendiri menghancurkan destiny dia. Sebetulnya melalui Raja Saul ini, maksudnya kan sampai 1000 generasi dia ya, akan mewariskan Allah yang menciptakan langit bumi itu, yang menciptakan melahirkan bangsa Israel. Bangsa yang khusus yang diberkati Allah, disertai Allah. Sehingga tidak ada kutuk lagi. Tapi menikmati tanah penuh susu dan madu. Kok menjadi hancur? Anda tahu kan Saul mati semua loh. Anak cucunya mati semua. Gak ada keturunannya. 0. Habis. Dia punya keturunan habis. Destiny-nya Tuhan buat keluarganya habis. Jadi Anda baca dari 1 Samuel sampai 2 Samuel, 1 dan seterusnya. Anda lihat. Keturunan family tree-nya Saul punah. And matinya gak enak banget. Sampai tengkoraknya si Saul itu, Jonathan, dipaku, ditembok di kuilnya Dagon. Orang-orang Filistin, mengerikan sekali, ngenes sekali. Dan satu pribadi yang mencintai Saul itu namanya seorang Daud yang 40 tahun diburon sama Saul. Satu hari dia yang membuat penguburan daripada jenazahnya si Saul dengan penuh respect dan honor. Waduh. Saya mau ngerti nih perjalanan proses the journey dari seorang yang dibenci, difitnah, dikhianati, mau dibunuh total, mau dieradikasi dari permukaan bumi. Tidak didukung orang tuanya maupun kakak-kakaknya sendiri. Bisa berubah menjadi seorang yang berkarakter Kristus. Yang bisa ngampuni dosa kayak kita loh. Anda kan ingat ya Yesaya 53. Walaupun dosa kita merah seperti kirmisi. Dia ubah kita putih seperti salju. Loh. Yang diampuni dosanya sampai putih seperti salju itu kita loh. Yang menolak Yesus, menolak pengabaran Injil. Bahkan mengutuk, kalau Anda ngikutin film-film barat ya. Seringkali nama Yesus itu nama yang dipakai buat nyumpah orang loh. Untuk ngutuk loh. Yang itu jangan ditiru. Tapi orang-orang yang merah kirmisi seperti itu, kualitas dosanya. Yesus mati dan nyari mereka loh. Anda tahu kan semua awalnya perjalanan kita jadi pengikut Kristus. Kan bukan kita yang cari Tuhan, Yesus yang cari kita. Makanya di Lukas 2 ayat 11 ini firman-Nya luar biasa. Malaikat ngomong sama para gembala. Hari ini Tuhan telah lahir bagimu, bagi dunia. Seorang juru selamat, Yesus Kristus namanya. Bayangin. Lahirnya buat kita.
bukan buat dia. Makanya Yesus nggak pernah ngurusin bangun gedung, beli tanah, bikin istananya di bumi, nggak pernah. Allah aja nggak pernah minta dibikinin baitnya. Itu kan Daud kita tawari sebelum dia meninggal. Dia bilang, masa aku tinggal di istana mewah gini? Allahku tinggalnya di tenda, di tabernakel, nggak layak. Aku mesti mau bangun. Terus Nabi Nathan bilang bangun deh. Tapi kan Allah berkata pada Nabi Nathan, oh no. Padahal Allah udah ngomong loh ke Daud, langit segala langit tidak bisa menampung engkau. Kenapa mesti mau bikin bait Allah? Ternyata kan dia bikin petanya kan, dia bikin blueprint. Dan itu dikasih ke Salomo kan, nggak bisa Daud. So, well anyway, kita belajar lagi mengenai the Bible is about self-awareness. 100% Alkitab kita mengenai kesadaran diri, saudara-saudara. Nah kita ingat dari screen PowerPoint ini, di mana saya bagikan kepada Anda, Saul itu adalah manusia yang tidak punya self-awareness. Udah ditegur, udah dimarahin, udah dikasih tahu kamu kok ngelawan Tuhan tuh kenapa? Berkali-kali. Kok gak kapok? Berkali-kali long suffering Tuhan itu menanti dia sadar insaf. Nah kata sadar insaf kan artinya sadar diri saudara. Nah, kan? Jika engkau convicted by the Holy Spirit that you are a sinner. Kalau engkau mengaku dosanya. Confess that you are a sinner and confess your sin. Allah itu faithful and just to forgive us. Kalau kita bisa mengaku dosa kita, ya sudahlah saudara. Berarti kita itu apa? Kita adalah orang yang sadar diri. Kalau nggak ada sadar diri, ngapain kita berjalan metanoia? Nggak bisa ada transformasi. I thank God untuk karunia iman dan karunia kesadaran diri. I thank God kita bisa percaya ada Tuhan yang hidup dan mengasihi kita dan kasih tahu kamu kalau begini terus hidupnya dalam dosa binasa loh. Aduh, yang kasih tahu kita orang berdosa kan bukan orang tua kita. Kalau dikasih tahu orang tua kita bisa perang dunia kedua di rumah kali, betul nggak? Tapi yang kasih tahu tuh Roh Kudus. Ingat ya, Roh Kudus itu pertama kali itu Parakletos di samping kita. Waktu kita dengerin firman, dia masukin firmannya jadi pedang bermata dua, nginsafin kita. Kita bisa air mata menang keluar. Terus ditantang, siapa mau terima Yesus? Roh Kudus dorong. Waktu kita terima Yesus masuk dalam hidup kita, apa yang terjadi saudara-saudara? Roh Kudus masuk dari luar masuk ke hidup kita. Bukankah luar biasa? Waktu Roh Kudus masuk dalam hidup kita, kita baru sadar. Aduh, kita nggak layak. Sebab semua manusia telah berdosa dan hilang kemuliaan Allah. Itu, so it's all about self-awareness. Tapi kalau kita nggak aware gitu loh. Aneh. Anyway, melalui firman Allah akhirnya kita jadi aware. Kita belajar di 1 Samuel 13 sampai 15 dan selanjutnya sampai 2 Samuel 1. Kita melihat ada manusia 40 tahun nggak pernah sadar diri. Yang ngeri banget loh. Jadi nggak ada komunikasi sama Tuhan sama sesama. Karena dia mentingin diri, kalau nggak sadar diri ya mentingin diri. Ya, jadi self-reference orangnya. Saul adalah manusia yang tidak punya self-awareness. Apa sih itu self-awareness? Saya ambil dari Kompasiana ya. Dari Dr. Sylvia Detri Elvira. Self-awareness itu atau kesadaran diri sebenarnya bisa diartikan sebagai kemampuan mengenali diri sendiri. Saya lingkari kata kemampuan loh, kompetensi, the ability to know oneself. Ternyata untuk mengenal diri sendiri kayak apa? Biasanya ini kalau di umumnya gereja-gereja dari sinode denominasi apapun selalu hal-hal mengenai feeling itu tidak disentuh. Hal-hal mengenai emosi itu nggak sentuh. Jangan deh nanti dia marah. Aduh jangan sebut deh nanti dia nggak enak lah. Jangan ngomong, kamu jangan bilang-bilang ya. Itu semua kata-kata keluar dari kata-kata yang sebetulnya sudah pernah kelabrak atau dilabrak karena menyentuh perasaan orang itu. Nah, terus pas disentuh bukannya kita sadar diri, melihat ke dalam introspeksi diri, tapi malah kita melawan balik, bikin defense mekanisme, malah nyerang balik gitu loh. Apa loh? Karena nyentuh bagian yang sakit. Mestinya kan kita sadar diri, loh kok sakit ya, dia ngomong gitu aja kok kamu sakit. Kenapa aku sensi begini? Nah ini selama ini di gereja ini biasanya ada pagar, ada tembok. Sehingga perang dingin tuh biasa.
And you know, perang dingin itu sama dengan dirty fight. Karena kita pakai silent treatment. Kita memperlakukan orang didiemin. Wah, ini berat. Because a healthy fight, clean fight, akan membuat kita dengan caranya Tuhan bisa mengajukan feedback, bisa menghadapi konflik in a healthy way. Nah, untuk itu Anda mesti belajar tuh mengenai hubungan I and thou, I and it dari Martin Buber will be another section untuk itu. Okay? So, self-awareness atau kesadaran diri sebenarnya bisa diartikan sebagai lingkar ya, kata kemampuan mengenali diri sendiri. You need to know you. Jangan nanti kalau udah dosa, aduh aku udah berdosa, aku udah berzina, terus gimana nih? Loh, itu kalau sampai ngomong terus gimana nih? Anda lemparin isu Anda nggak memiliki tanggung jawab untuk memiliki dosa itu, Anda lempar ke orang. Selama Anda blaming others dan bilang aku korbannya orang, you will never be able to change. Nah, Anda nggak bisa datang ke Tuhan juga, because to you nothing is happening gitu loh. Okay? Kemampuan mengenali diri sendiri, paham tentang kepribadian, termasuk kelemahan dan kekuatan diri sendiri. Nah, Dr. Sylvia ngomong kayak begini, bagaimana kita benar-benar memahami diri sendiri, mengetahui apa yang diinginkan dalam hidup ini, apa yang mau dilakukan, mengetahui sebenarnya kita ini ingin jadi orang seperti apa sih, dan ingin menjadi siapa, seperti siapa. Ini menentukan apakah Anda akan jadi sehat apa tidak sehat. Nah, nanti minggu depan saya akan ajarkan pada Anda lebih detail pengajaran mengenai mengenal jati diri yang bukan dari Tuhan, yang palsu. Okay? Nah, untuk itu saya mau bawa Anda ke tes dulu ya hari ini ya. Saya mau Anda bisa doing a bit of test. Anda bisa screenshot ini dan saya mau Anda jawab ini I think in a matter of 10 minutes aja cukup to get to know you. Okay? Nah, ini tes namanya mengenali tanda-tanda gejala-gejala jati diri palsu atau bahasa Inggrisnya false self. Symptoms of false self. Nah, Anda tinggal jawab ini di screenshot, tinggal nanti di print kayak apa ya atau di kertas. Anda bisa jawab tik 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 yes no aja gitu. Oke. Satu, apakah Anda itu suka bandingin diri Anda seringkali dengan orang lain? Oke. Dua, apakah Anda sering ngomong ya padahal Anda lebih suka ngomongnya enggak? You have problem saying no. Jadi karena takut apa kata orang, jadi ya udah deh, ya daripada ribut juga, daripada konflik. Okay. Yang ketiga, saya sering tidak mengutarakan atau bahkan menghindar untuk ditolak, tidak disepakati orang. Anda ngerti nggak sih maksudnya? Lebih baik aku menghindar deh. Okay. Lebih baik aku jangan ngomong daripada aku dipertanyakan atau ditanya, ditentang sama orang gitu loh. Aku nggak disetujui sama orang. Alias kalau Anda nggak bisa bawa diri, Anda nggak feel secure ya. Kalau ada orang ngomong gini, hari ini kita makan itu ya, misalkan makan mie keriting gitu lah. Enggak, aku mau mie halus gitu. Anda nggak berani tuh ngomong mie halus, takut ditolak, takut dikritik balik, takut diomongin sama lu tuh ya, selalu nggak pernah cocok gitu loh. Orang kepingin apa, ada ya jawabanmu. Pernah digituin misalnya. Okay. Yang keempat, orang-orang yang dekat sama kita, people close to me would describe me as defensive and easily offended. Orang-orang sekitar kita selalu nggambarin kepribadian Anda bela diri dan mudah sekali tersinggung. Alias porselen Cina. Zaman saya itu istilahnya itu. Jadi kalau ngomong hati-hati, nanti dia tersinggung. Kalau saya suka guyon nanti tersungging jadinya. Ya. Dan yang berikutnya, jadi jawabannya cepet nih, Anda kan kenal Anda. Nah ini nih testing self-awareness.
I have a hard time laughing at my shortcoming and failures. Saya tuh mengalami banyak kesulitan untuk bisa ketawa mengenai kelemahan saya dan kegagalan saya. Jadi kalau ada orang ngomong, nah lo tahu kan, lo tuh contoh ya kemarin ya, saya pergi sama Pastor Evelyn nih. Kan sekarang kan kalau masuk gedung-gedung itu kan sekarang udah pakai QRIS gitu loh. Nah masuk ke tempat aja kan mesti tercatat kan ya. Kalau nggak tercatat manual, ya pakai QRIS. Nanti kalau QRIS sekarang diminta nomor KTP 6 terakhir, nomor KTP-nya, nama, handphone nomor, supaya bisa ditelusuri kalau sampai ternyata kita OTG gitu loh. Nah, ini kan demi melindungi orang lain dan supaya kita juga terlindung gitu loh. Nah, saya mesti masukin nomor KTP apa gitu. Saya pencet apa gitu yang saya mesti masukin. Nggak register. Langsung kita teman kita berkata, memang itu orang seumur kau itu memang agak sulit itu masukin data-data seperti itu. Cuma saya ketawa, saya bisa ketawa enjoying her laughter together. Nah kalau udah sampai kayak gitu enak, emosimu tuh aman. Tapi kalau tersinggung, berarti Anda belum bisa ngadepi diri Anda. Ya, memang faktanya dipencet-pencet nggak masuk sampai keluar kotak merah, mau diapain gitu loh. Oke. Buat saya memang saya jujur sih, itu data-data yang mesti kayak mau join webinar gitu ya, mau join Zoom kelas gitu, kan mesti masukin data-data itu kan. Aduh aku tuh udah bohwat, kita masukin email, password, katanya bikin powerful password, oh your own password, aku pilih dong my own dong. Terus pakai, udah dipakai, alamat email udah dipakai. Ya mau pakai apa lagi, mau nanya my email, ya itu dong dapetnya. You know, kita pemikirannya kalau pakai digital agak slow gitu loh. Tapi kalau kita tanya sama generasi muda, generasi Z, terus kalau mereka kasih komentar-komentar, can you laugh about it? Bisa ketawa nggak? Nah, atau itu waktu ancaman, kayak Anda direndahkan, tidak direspek. Nah, kalau sampai kita rasa sebel, kesel, nanti kita mesti tanya, kenapa kok sebel? Nanti Anda bisa menjawab diri Anda, oh kayaknya nggak direspek. If you feel like you're not respected, why? So why are you angry? So nggak direspect terus kenapa marah? Oh I feel rejected. Aku tertolak. Aku nggak ada artinya. I'm stupid. I'm nobody. Nah itu perlu Anda kenal. To know that are you walking in the spirit, Anda berjalan dengan manusia baru atau masih manusia lama yang perlu metanoia. Oke, wah ini lama nih, jadi Anda bisa ngisinya cepet nih. Yang keenam, I avoid looking weak or foolish in social situation. Saya menghindari untuk kelihatan on. kelihatan nggak kompeten, kelihatan bodoh di tengah-tengah pertemuan sosial dengan orang-orang banyak. Jadi pakai muka jaim gitu loh. Keren kayak gitu. Mungkin 3 gadget keluar semua ya, mini iPad, satu Android, satu yang merek lain supaya kelihatan Anda up to date man gitu loh. Oke, cepet jawab aja yes or no gitu saudara. Yang ketujuh, I'm not always the person I appear to be. Saya nggak selalu menjadi orang yang sebetulnya saya itu siapa. Mungkin Anda tuh sebenarnya minder, kecil hati ya, pengecut, tapi diberani-beraniin gitu loh. Ya, jadi rame sendiri gitu loh. Nanti ramenya salah tempat. Salah tempat dikoreksi orang, dia kenapa sih lu rame banget sih lu kan? Dan langsung luka gitu loh. Terus dicari lagi orangnya mana? Yang menghilang. Orang, oh tadi ke WC, kok nggak keluar dari WC ya 1 jam. Bahaya kan ya kalau di WC 1 jam. Nah, nomor 8. I struggle with taking risks because I could fail or look foolish. Saya bergumul loh untuk mengambil resiko. Karena saya takut gagal. Dan saya takut nampaknya kayak orang bodoh. Kayak orang bego. Takut dibego-begoin sama orang. Sering nggak begini? Ini gejala-gejala Anda bisa lihat Anda masih dari reaksi-reaksi pertanyaan Anda ini jawabannya. Anda tuh pakai manusia lama apa enggak? 9. My sense of worth
or well-being comes from nilai diri saya, nilai jati diri saya, pribadi saya itu datangnya dari satu, what I have, my possession. Lihat dong apa yang gue punya. Makanya mesti pakai tas yang bermerek, sepatu yang lagi keren mereknya, gadget 5 dikeluarin di meja makan. Supaya orang tahu aku punya apa gitu ya. 5 itu apa nggak tahu dah, pokoknya 5 lah. Cincin yang berlian yang goyang terus tangannya, anting yang sampai turun karena keberatan. Padahal cuma makan mie di kedai mie gitu loh. Nah, is that what make you secure? Itu harga dirimu dari itu? Or what I do, accomplishment kita, pencapaian-pencapaian kita, gelar kita S1, S2, S3, yang terakhir es krim saudara. Kemudian, atau what other people think of me? Popularitas kita dong. Kita terkenal nggak? Berapa banyak orang yang suka, yang follow nih? Berapa banyak orang yang like, follow. Apakah itu bikin Anda somebody? You feel confident tiba-tiba di situ. You can feel. Yang terakhir, I often act. Yang ini salah ketik saya. I often act, bukan act, tapi ACT. I often act like a different person when in different situation and with different people. Di situasi yang berbeda, dengan perkumpulan orang-orang teman-teman yang beda, saya suka berlagak berbeda. Supaya dicocok-cocokin, supaya diterima sama kelompok itu. Nah, apakah ini semua ada di Anda? Yang tahu Anda sendiri. Jangan dibagikan ke saya. It's for you. Ini latihan untuk jadi self-awareness. It's for you. And kita di sini mau belajar. Dampaknya seperti apa. Nah, minggu lalu kita belajar 10 tanda dari spiritualitas yang gak sehat secara emosi. Nah, 10 tanda-tanda spiritualitas gak sehat emosi ini keluar dari Anda sebagai false self. Nah, false self-nya itu seperti apa, masih ada apa enggak, berapa persen derajatnya, masih mengontrol, mengendalikan diri Anda sampai hari ini, jam ini, yang tahu Anda. Gitu ya, Bu Jane Carol ya. Bagus nih buat tim inti daripada kepemimpinan gereja Anda. For those yang kita mau spot sebagai leader, mau di-develop, jadi mentee, jadi murid Kristus, jadi mentinya kita. This is a very good questionnaire untuk diberikan. Supaya kita tahu dan bahan apa yang cocok untuk kondisi seperti ini, kita bisa tahu. Chefnya yang kita yang sudah dimuridkan lebih dulu, tahu mesti pakai ini, bahannya ini. Orangnya mesti baca ini. Gitu loh. Jadi memang pementoran itu sangat spesifik in a certain relationship untuk menghasilkan a certain kind of people yang cocok untuk visi misi gereja Anda. Gitu loh. Makanya gereja lokal is very important. Itu adalah atmosfer nuansa yang kondusif where everybody will be developed sesuai visi yang Tuhan berikan kepada setiap gereja lokal. Karena kita tuh macam-macam anggota tapi satu tubuh. Yesus kepalanya. Mana yang strong di penginjilan, mana yang strong di pemuritan, mana yang strong pembentukan karakter. Nah, itu supaya kita bisa saling terjalin menjadi satu tubuh yang sehat, saling melengkapi. That's why there's many sinode, banyak gereja lokal supaya tujuannya kerjasama. Oke, kita mau ulangi ya 10 tanda dari spiritualitas yang gak sehat emosi. 1, orang yang hidupnya masih pakai false self yang Anda udah isi sendiri tadi, itu suka menggunakan Allah untuk lari dari Allah. Contoh, tadi kan false self-nya mengatakan, apakah Anda itu suka menjadi orang lain daripada seperti sesungguhnya Anda tuh kayak apa? Misalkan Anda tuh misalnya minder, ketakutan gitu loh. Tapi supaya kelihatan nggak ketakutan, Anda menjadi orang lain. You become somebody else. Nah, orang yang kayak gitu tuh suka menggunakan Allah, suka sibuk, aktif di kegiatan gereja untuk nutupi bagian yang sebetulnya Allah mau beresin. Supaya diterima. Jadi orang juga suka bingung kan, kok ada hamba Tuhan itu jatuh dalam perzinahan, hamba Tuhan itu kok bisa bunuh diri, kok ada orang Kristen sampai begitu sih bunuh diri.
Padahal dia udah jadi majelis loh, udah aktif di pelayanan di gereja, kok begitu ya? This is the answer. Kenapa kok Tuhan mau bereskan kondisi rohani Anda, kok Anda menghindar? What is going on? Because you want to be accepted by people, but you don't care being accepted by God. Makanya kayak Saul, nggak bisa mentaati firman. Karena dia lebih penting diterima rakyat kok. Peduli amat sama Tuhan yang panggil dia jadi Raja Israel. Dia lebih pusing diterima Allah diterima rakyat daripada Allah. Karena Allah nggak kelihatan kan. Makanya waktu dia ditegur sama Allah melalui Samuel, kamu ya, Tuhan udah tolak kamu loh. Tuhan udah pilih bagi dirinya sendiri, raja bagi dia. Yang hatinya tuh berkenan kepada Allah. Karena kamu tuh gagal menepati janji bertemu dengan aku. Di waktunya aku. Di hari ke-7 jamnya aku belum kasih tahu. Kamu ambil matters into your own hand. Kamu jadi nabi. Kamu jadi imam sendiri. Kamu yang kasih korban bakaran. Di 1 Samuel 13. Nggak boleh, mesti nunggu aku. Kamu gagal tuh mentaati perintah Tuhan. 2, musuhnya dimusnahkan semua. Suku Amalek dan semua hartanya. Kamu biarin hidup Raja Agagnya. Suara domba-domba, kambing domba dan sapi kok dibiarin hidup. Karena aku dengar suara itu. Dari mana suara itu hidup? Karena kau bilang rakyat yang suruh. Terus karena aku udah sampaikan Tuhan tolak kamu. Kamu uber aku. Sampai sobek tuh jubahku tuh. Kau maksa aku nemenin kamu pulang. Di hadapan rakyat Israel dan tua-tua. Supaya kamu kelihatan benar. Karena aku menyertai kamu. Aku kan wakil utusan Allah. Jadi kamu kelihatan benar. Sampai aku mesti temenin kamu. Nggak bisa, aku nggak mau ikut kamu. Orang kamu udah ditolak Allah kok. Dan ini mesti diketahui sama rakyat. Kamu ditolak Allah. Jangan ditarik si Samuel. Waduh, sampai itu jadi pergulatan. Karena dia mau kelihatan benar apa kata orang. Padahal kan Tuhan mau bereskan kondisi dia nggak beres. Kondisi dia nggak beres apa sih? Dia abaikan emosi marah, sedih dan takut. Takut sama rakyatnya. Sehingga nggak ada takut sama Allah. Karena takut akan Allah kan permulaan hikmat kan. Itu nggak diberesin loh. Dia sangkal. Enggak, gue nggak takut sama rakyat. Aku udah melakukan yang benar kok. Aku udah bikin monumen. Dia bikin tanda peringatan sendiri saudara-saudara. Gila bener-bener lah. Ini nggak sadar diri bang. Padahal udah dikasih tahu sama Nabi Samuel loh. Dia abaikan kemarahan dia. Dia kan marah sama Samuel kan Samuel nggak mau ikut sama dia. Samuel nggak pro dia kan, nggak ngelindungi dia di mata rakyat. Dan kalau Anda itu mengabaikan kemarahan, emosi, kesedihan, Anda bukan orang loh. Manusia itu diciptakan Allah serupa gambar Allah. Alkitab kita penuh sama pengutaraan perasaan Allah. Dari kita kejadian udah keluar. Allah sedih di kejadian 6 ya. Ingat nggak Bahtera Nuh? Ini cerita Bahtera Nuh yang benar, bukan Bahtera-Bahtera yang lain ya. Ingat nggak? Allah tuh nyesel bikin manusia karena pikirannya jahat sampai dimusnahkan kan? Kan Nuh itu sama dengan pemusnahan manusia. Betul nggak? Nyesel nggak? Jadi Allah nggak ada problem dan being open about his feeling. Nggak ada masalah. Kejadian 11. Allah tahu sekarang apa yang manusia rancangkan asal dia satu bahasa aja ya. Pasti berhasil. Itu kejadian 11 tuh. Dikacaukan. Karena manusia terlepas dari Allah mau sampai ke surga. Gila nggak tuh? We can come to heaven without God. Dikacaukan Allah dong, nggak bisa. Kamu nggak akan berhasil tanpa aku. Karena aku ciptakan kau menjadi serupa aku dan harus dekat sama aku. Jadi orang yang mengabaikan anger, sadness, and fear itu adalah orang yang deny their likeness in the image of God. Orang kayak gini basically adalah orang yang terpenjara emosinya. Itu Yesaya 61 tuh, ayat 1 berkata, dan membuka pintu penjara bagi orang yang terpenjara. Nah, pintu udah dibuka, kok nggak mau keluar? Because kamu kubur perasaan kamu. You live in denial. Anda hidup dalam penyangkalan fakta kondisi emosi tertekan. Yang ketiga, Anda itu dying to the wrong thing. Anda mati
terhadap hal yang salah. Contoh, waktu kita menggebu-gebu, kayak si Saul begini. Dia menggebu-gebu mentaati apa kata Tuhan. Apa yang diperintahkan Tuhan melalui Samuel. Kalahkan Amalek, musnahkan, oke. Kalahkan Filistin, oke. Tapi caranya dia ngalahin, cara diri sendiri. Dia gak peduli. Dia mati nyangkal ke hal yang salah. Makanya hidupnya sekarat terhadap hal-hal yang salah. Dia mestinya sangkal dosa. Sangkal dosa. Tapi jangan sangkal perasaan. Rasa tertuduh, rasa nyesel jangan disangkal. Itu perlu diperhatikan untuk tahu benar-benar insaf nggak sama dosanya. Jangan diusir itu. Anda lagi menggebu-gebu melayani Tuhan, menggebu-gebu jatuh cinta sama Tuhan, baru lahir baru kan, bersaksi kiri kanan semuanya, mau kabarkan kabar baik, mau jadi utusan Kristus. Hati-hati saudara-saudara. Kenapa? Anda sibukin jadwal semua, tapi urusan dengan hubungan dengan istri yang lagi nggak benar, sebelum bertobatnya lagi nggak benar. Terus Anda bertobat, kan nggak berarti hubungan sama istri jadi benar kan? Itu kan butuh it takes two to tango. Istri Anda kan udah pernah luka sama Anda. Nah sekarang bersama Tuhan, duduk sama istri, mulai sadar diri. Ngomong sama istri, aku tuh baru insaf loh, selama ini aku perlakukan kamu tidak manusiawi. Aku kasar sama kamu. Aku minta ampun, ampuni aku. Nah, Roh Kudus menolong aku, menginsafkan aku. Dan Allah dengan penuh kasih karunia mau tebus dosaku dan bikin aku menjadi manusia baru. Ma, aku kepingin kamu juga ngalami yang sama. Supaya mama juga sembuh dari luka yang aku bikin. Sengaja atau nggak sengaja. It takes two to tango. Nggak bisa kita marah-marah sendiri, nggak ada alasan. Ngapain marah sama hujan? Kan percuma, memang musim hujan mau dimarahin. Kan aneh kayak begitu. Right? 4. Menolak dampak masa lalu terhadap masa kini. Jangan abaikan. Kesaksian saya pribadi. Terlantar diabaikan orang tua karena urusan kuepang. Karena waktu itu papi mami saya belum pernah dengar Injil. Belum pernah dengar kabar baik akan Yesus. Jadi ngawur hidupnya. Ikut aliran-aliran dukun-dukun. Orang pinter. Karena saya dari 4 anak yang punya problem paling banyak tuh saya. Lahir memang pernah mau rencana mau dikuret, mau ditolak. Terus nakalnya gak keruan sifatnya, keras kepala. Lalu pernah jatuh, sejak jatuh 4 tahun. Sampai umur 17-19 tahun, wah bengek saya. Setiap kali flu gak bisa napas. Jadi saya ini anak satu-satunya yang perlu diawasi 24 jam. Termasuk waktu jam tidur. Tiba-tiba bisa sesak napas, mesti dipasangin oksigen. Itu di rumah udah kayak rumah sakit. Obat itu standby. Tiap pagi ke dokter disuntik penisilin. Jadi buat papi mami saya gimana mau kerja ya. Tidurnya kurang karena jaga saya. Karena ke satu tempat tidur. Pergilah ke orang pinter. Dibilang mesti buang sial. Nih anak basial. Jadi dibuang aja. Jadi dibuang lah. Tanpa dia tahu kenapa. Aduh sakit saya dilantarkan orang tua sakit. Itu Daud alami loh di Mazmur 27 ayat 10. Nah jadi saya mesti ingat apa yang terjadi sama saya waktu usia 8 tahun. Bahkan waktu di konsepsi terjadi tidak dimaui mau dikuret, saya perlu tahu. Nah ternyata perlu tahu lagi. Papi maminya mami papi saya, dua-duanya, dua pihak melakukan itu ada nggak abortus? Ada nggak kuepang-kuepangan dulu? Ternyata hubungan orang tua saya juga pada nggak harmonis. Papi saya sih memang nggak pernah punya papi ya, karena udah ditembak zaman Jepang. Jadi digedein mami sendiri. Jadi papi saya tuh nggak pernah dibesarin ayah. Dia cuma tahu hidup itu banting tulang, berjuang untuk nafkah. Makanya semua anak yang nggak bisa cari nafkah sendiri digoblok-goblokin. Dibilang bodoh kamu, malas tol ya. Kena kakak saya tuh yang paling tua tuh. Jadi yang laki agak lemes saudara-saudara. Yang ketiga ini karena mau dikuret dan dilantarkan waktu umur 8 tahun jadi self survival. Nah kita nggak bisa tolak bahwa masa lampau saya itu sampai masa lampau orang tua saya dan orang tuanya orang tua saya itu ada inherent, DNA-nya turun. Makanya Mazmur 103 ayat 2 berkata terpujilah Tuhan
Bersyukur pada Tuhan ya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Karena because God has forgive you of all your iniquity. Bagus tuh bahasa Inggrisnya King James. Iniquity tentu di sum up sama dengan dosa. Tapi dosa keturunan. Di mana kita kecenderungan lakukan yang sama. Padahal nggak diajarin. Nggak tahu kenapa lakukan yang sama. Saya mau dikuret. Tapi saya sendiri melakukan abortus sebelum saya dipanggil Tuhan. Sebelum saya dipilih sama Tuhan. Sebelum lahir baru. Kok bisa kayak begitu? Sampai saya tuh mikir ya. Aduh dosa ini jangan sampai ketahuan orang tua. Tapi akhirnya kebuka. Bakal menjadi kesaksian hidup. Kenapa kok saya bisa melakukan pembunuhan anak sendiri? Of course hubungan di luar nikah. Of course. Ini nurun dari mana kecenderungan ini? Karena manusia kan nggak mungkin ngomong bunuh anakmu ya. Kan nggak ada ayat kayak begitu. Nggak usah kenal Tuhan juga bisa nggak mungkin ngomong gitu. Tapi why did I do that? Kita mesti telusuri yang namanya genogram. Ini ada pembelajaran yang saya nggak mungkin bisa ajarkan khusus di Bible Study ini. Because ini lebih baik kalau Anda betul-betul mau dimuridkan, kita bisa bikin kelas khusus, kita bisa ketemu muka ke muka ya. In the Zoom. Kalau Facebook kan satu arah. Ini in the Zoom. Nanti kita bisa ada pertemuan kembali, but we guide you. Kayak sakit penyakit. Oh dari mana ya penyakitku banyak sekali kok. Emangnya kalau kita lihat jalur 3 keturunan nenek moyang kita. Emangnya ada penyakit-penyakit kayak gini. Cek aja berapa yang bunuh diri. Berapa yang mati muda. Berapa yang mati karena kanker darah tinggi. Itu bisa ditelusuri. And it will be why we become like this. Gitu loh. Nah waktu Anda lahir baru. Anda terima benih firman Tuhan. Benih ciptaan baru itu. Itu perlu dikembangin saudara. Nanti Anda lihat deh. Ada manusia lain yang mengelak. Yang mempersulit kita menjadi ciptaan baru. Kok kayak ada perangi. Kayak Paulus ngomong di Roma 7 tuh ayat 19 sampai 23. Kehendak melakukan yang baik ada. Tapi kok yang jahat yang kulakukan. Manusia batinku mau melakukan hukum Allah. Tapi kok manusia tubuhku melakukan dosa. Aku manusia celaka ini. Ada apa sih sama aku? Untung ada Yesus yang menyelamatkan aku dari kendali manusia lama ini. Sehingga Tuhan bisa kembali kendalikan emosi kita. Menjadi emosi sehat. It's a journey saudara. Ini loh pemuritan. Nomor 4. Nomor 4 we cannot ignore. Jangan abaikan masa lampau kita. Of course kita yang lama telah berlalu yang baru datang. Of course. Tentu. Tapi ingat manusia lama itu Galatia 2 ayat 19-20 telah disalibkan di sini. Are you crucifying your flesh? Nah, waktu Anda mau nyalibkin sangkal diri pikul salib tiap hari, there you have problem. Baru Anda tahu dari reality of seseorang sosok dalam kita yang gak suka firman. Coba deh jujur, kalau Anda doa pagi, solid itu silence kayak saya, 4:30 tank, bangun langsung duduk. Berapa jam Anda ngurusin muletnya, nguapnya, dibandingin Anda diem di hadapan Tuhan. Kan lebih banyak muletnya kan. Jujur mau balik ke kasur lagi, mau ke selimut, apalagi musim hujan kayak begini. Betul nggak? And it's okay, you just being human, jangan condemn. Terima aja kondisi kita kayak gitu. That's how Jesus taught me. Okay? Ruth Haley Barton jelas ngajarin ini. Don't condemn yourself. Okay, nomor 5. Ayo kita membagi hidup kita ke dalam sekat, sekular, dan sakral. Kita pisahkan. Kalau Senin sampai Jumat kita orang duniawi. Kita bisnis kayak orang duniawi. Kalau enggak bagaimana? Kita bisa survive di bumi ini. Di dunia tuh bisnis tuh mesti pakai pembukuan 2 buku, mesti pakai pelicin. Kalau enggak bisa, matilah. Enak aja gereja minta perpuluhan, tapi gue nggak bisa ikut bisnis kayak gitu. So you separate. Tapi kalau Sabtu Minggu tiba-tiba Anda holy, kudus. Anda benci dosa, tapi berdosa di dunia. Ada conflicting kan dalam batin Anda kan. Okay? Nah itu Roma 7 tuh. You need to admit the conflict. Sampai Anda bisa lihat, aku manusia celaka. Siapa yang mau nolong aku? Siapa yang mau melepaskan aku? You have to come to that brokenness. Itu namanya brokenness. And when you are broken and you accept brokenness itu, peluk, terima, be responsible. Allah ngomong apa kepada Daud? Itu Daud jago tuh.
menerima kondisi emosinya dia. Sampai pembunuhan dia ke anak buah yang paling setia. Perzinahan dia, hamil di luar nikah, ditulis loh dalam Mazmur 51, bahkan itu di gereja-gereja, terutama gereja Katolik ya, suka nyanyi Mazmur. Itu mesti dinyanyiin. Mana ada orang bisa vulnerable kayak begitu. Daud itu ngerti jiwa emosinya gak sehatnya kayak apa dan dibawa ke Tuhan. Di sisi lain dia juga kembangkan kehidupan rohani, iman yang sehat dengan Tuhan. Itu dia bisa integrasikan tuh. Kehidupan daging, emosional yang gak sehat, dan imannya. Sehingga dia bertumbuh dari glory ke glory menjadi seperti Yesus. Dia gak sangkal kondisi emosi busuknya dia. Ditulis, dia nyanyiin kok di Mazmur 51. That's why namanya Mazmur. Right? Berikutnya, kehidupan yang sibuk bagi Allah tanpa kebersamaan Allah. Nah ini di sini saya mau ajak Anda ke slide 36 ya. Saya ajak Anda ke slide yang ke-36 itu. Saul itu orang yang religius, agamawi, tapi nggak pernah cultivating his personal relationship with God. Nah, ini beda ya sama Daud. Kalau Daud itu, wah cepat sekali dia. Dia begitu lihat kenajisan dia, kekejian dia, bunuh. Sengaja taruh suaminya Batseba di barisan perang paling depan, biar mati duluan. Supaya dosa dia menghamili istrinya nggak ketahuan. Wah, itu dibeber. Berarti dia akui, aku ini busuk. Dalam dosa aku dibentuk. Oleh dosa aku dibentuk. Benar nggak tuh? Itu jangan disangkal, itu diterima saudara. Kemudian pupuk hubunganmu dengan Tuhan. Nah, nanti Anda akan masuk kehidupan yang namanya contemplation with God. When you begin to understand self-awareness, you begin to know you need time with God. Karena yang bisa nginsafin kita akan kondisi kita ini bobrok. Manusia lama kita tuh sadis, keji, penuh geram, amarah, gusar, ceroboh. Itu semuanya ada di Galatia 5 lah, 19 gitu ya, manusia lama gitu. Itu kita mulai sadar, kita baru sadar kita butuh bersama Tuhan. Nah nanti kalau ikut pengajaran ini mengenai solitude silent, Anda terima. Because only being with God, di slide berikutnya ya, Anda bisa tahu, wah aktivitas ini keluarnya dari diriku bukan dari Allah. Okay? Nah Anda bisa lihat itu, ada telur kecil, ada telur gede tuh. Nah ini kalau sampai hubungan dengan Tuhan tuh sangat-sangat Anda abaikan. Terus Anda sibuk karena melarikan diri kan dari Tuhan. Dengan sibuk melakukan buat Tuhan kan. Ini kayak gini nih, bentuk diagram hidup Anda. Emosimu tuh gampang tersinggung, di gereja aja gampang tersinggung kok. Nggak ada ya, termasuk saya. Kan dulu kan saya juga member gereja lokal. Saya kan nggak langsung lahir baru jadi gembala. Tidak ada orang yang tidak pernah tersandung oleh gembalanya. Tidak ada orang yang tidak pernah kepahitan dan dilukai oleh gereja lokalnya sendiri. Semua pernah ngalami. Kalau nggak ada gereja baru saudara. Banyak gereja baru itu timbul dari kecewa. Kepahitan. Bikin gereja baru. Dia pikir dia yang tahu lebih benar. Nggak taunya dia juga produk luka dari masa lampau. Kita akan pasti berikan apa yang kita punya. Yang ada di dalam kita. Nah sebagai penutup ya. Jadi kalau Anda lihat ini kayak neraca nih. Ada being with God. Okay, and work for God. Begitu banyak work for God-nya sampai timbangannya miring ke bawah tuh. Okay. Dan being with God-nya jadi tinggi, jadi di awang-awang karena nggak ada. Karena lebih baik, kenapa kok seperti ini gambar diagram Anda? Karena diterima orang lebih penting daripada diterima Tuhan. Kayak Saul, hidupnya kayak begini nih. Nah what God wants sebagai penutup nih. Lihat nih neracanya nih. Balance. Apa yang Anda work for God, it should be a result of being with God. Makanya Anda mentaati firman Tuhan. Karena waktu Anda bersama Allah, tentunya Anda mau dengar Allah dong. Tuhan ngomong kan, to slow down, to stop, berdiam bersama Allah, to listen kan, mendengar suara Tuhan. Dan waktu Anda dengar, that's what you do. Makanya Yesus Yohanes 5 ayat 19 berkata, anak dari dirinya sendiri tidak bisa melakukan apa-apa, kecuali anak melihat bapaknya lakukan. Being with God dulu. With the Father. Berapa kali sehari Yesus? 7 kali sehari.
Therefore he does what the Father says. Walaupun banyak orang nongkrongin dia untuk mengalami mujizat kesembuhan badan, dia nggak ladenin. Yuk kita ke kampung lain yuk. Karena untuk itu aku diutus menyampaikan kabar baik. Okay? So let us end with this. Dan saya mau Anda introspeksi diri. Do lagi, do the test apakah berapa besar derajat Anda masih dikontrol sama false self, jadi diri yang palsu, versus dipimpin manusia roh ciptaan baru. Lakukan ya, kita doa ya. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih kau dengan adanya pembelajaran mengenai self-awareness, we realize how much you suffer untuk sabar dengan kita. Really amazing Father God. You truly love us dan selalu mendampingi kita. Nggak pernah ninggalin kita atau lantarkan kita. You really want to make sure we are growing healthy just like you. Thank you ya Jesus. Thank you Father God. Bless all my friends and my family GGA melalui pengajaran ini. In your beautiful, wonderful name Jesus. Amen. And thank you so much. Kita gabung lagi ya di hari Kamis ya. And jangan lupa Ragini isi juga pertanyaan ini ya. Sampai jumpa kembali. Dan senang sekali saya bisa berteman dengan Anda dan juga keluarga saya bisa berkumpul sama Anda. Gabung di FTV kita and we will make the class. God bless you.